Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Tifa, salah satu peneliti abal-abal dari gerombolan pemburu ijazah Pak Jokowi dan juga ijazah Mas Wapres Gibran, semakin hari semakin mempermalukan dirinya sendiri, teman-teman, dan semakin mempertontonkan kebodohannya. Kenapa demikian? Nah, kemarin dia sempat konferensi pers bersama dengan kuasa hukumnya serta gerombolan pembenci lainnya dan mengatakan bahwa Gibran tidak lulus SMP. Bahkan dia tidak punya ijazah SMP, hanya lulus SD. Waduh. Statement Tifa ini langsung dijawab oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Solo, tempat di mana Mas Wapres Gibran menempuh pendidikan. Selain itu, saya juga punya video di mana Pak Purbaya, Menteri Keuangan kita yang sangat luar biasa dengan gaya kowboynya, kembali menyemprot dan membungkam omon-omon dari Rocky Gerung yang kemarin sempat mengatakan bahwa Pak Purbaya ini kan sebagai Menteri Keuangan hanya kasir katanya, tidak bisa melakukan tindakan-tindakan preventif, langkah-langkah taktis, ya karena lagi-lagi dia seorang kasir. Tapi Pak Purbaya menjelaskan banyak hal mengenai pekerjaannya, teman-teman. Dan terakhir, kita akan melihat seperti apa Firdaus Oiwobo menjelaskan bagaimana proses hukum Roy Suryo dan update sampai detik ini. Dan berapa tahun kira-kira mereka akan dibui. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Nah, besok paginya dia memang konferensi pers menunjukkan ijazah Bradford University itu kan waktu itu. Nah, sekarang di tahun 2 tahun kemudian di tahun 2025 justru dengan pengumpulan data-data yang dilakukan oleh para netizen ini malah tambah janggal lagi. Jadi sekarang yang janggal bukan hanya MDIS, tetapi sekarang turun lagi ke SMA-nya, turun lagi ke SMP-nya. Sampai saya juga membuat pernyataan saya di Twitter tadi pagi, jangan-jangan Gibran ini cuma lulus SD. Karena SD. kita juga belum pernah lihat, ini kan ijazah SMP-nya juga belum pernah kita lihat gitu. Kepala SMP Negeri 1 Surakarta, Jawa Tengah, yakni Huryanti, menegaskan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah alumnus sekolah tersebut. Huryanti menyebut Gibran sudah menempuh pendidikan dan lulus secara sah dari SMP Negeri 1 Surakarta. Ia menuturkan Gibran benar-benar siswa SMP Negeri 1 Surakarta dan lulus dari SMP Negeri 1 Surakarta. Pernyataan ini sekaligus membantah tudingan pegiat media sosial Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa. Sebelumnya, Dr. Tifa meragukan keaslian ijazah Gibran dari SMP Negeri 1 Surakarta. Lewat unggahan di media sosial pada Rabu 24 September 2025, Dr. Tifa mempertanyakan apakah pihak sekolah benar-benar mengeluarkan ijazah atas nama Gibran Rakabuming Raka. Dan sini, Pak, kalau cara Bapak seperti ini, Bapak tidak sedang menunjukkan cara yang benar. Ya, kami ini anak bangsa, Pak, warga negara Indonesia. Bisa kami buktikan dengan KTP kami, Pak. Ya kan, lebih lagi saya seorang pengacara juga, Pak. Kami sedang mencari kebenaran. Alasan Bapak tidak memperbolehkan apa dan siapa yang menyuruh, Pak? Saya kira Pak Prabowo Subianto, Presiden kami yang tercinta, mohon saksikan ini, Pak. Kami ingin mencari kebenaran, susah sekali, Pak. Masuk gedung kementerian begitu susahnya, Pak. Oh, kami dihadang. seakan-akan bukan bangsa sendiri, Pak. Ini ada apa? Protap seperti apa yang tidak memperbolehkan bangsa ini masuk ke gedung rakyat? Mohon, Pak. Gedung rakyat? Ini gedung rakyat loh, Pak. Kocak ya, kami emang ini orangnya. bayar pajak, makan bayar pajak, Pak. Terlapor Ya, ini beli pulsa, kocak bayar semua pajak, tingkah lakunya. Apalagi beli rumah. Alasannya apa tidak memperbolehkan itu gitu? Bikin gaduh kau. Kenapa Bapak membisu ini? Saya bingung juga kalau kayak gini. Kau bikin gaduh. Alasannya apa? Ya apa? Membatu begitu. Perintah siapa, Pak? Perintah siapa? Ya perintah siapa dulu, Pak? Perintah siapa? Kalau ekonomi lagi bagus kencang sekali, ya kurangin utangnya. Tapi kalau lagi hancur, ya siapa yang ngasih stimulus selain pemerintah? Kayak gitu. Kita akan melakukan itu. Kemarin kan agak lambat dikit ya, kita biarkan pada level sekarang. Saya optimalkan semuanya. Nanti kalau naik kencang, ya kita kurangin. Tapi saya yakin dengan kebijakan yang baik, dengan sektor nanti swasta yang bisa berjalan dengan baik juga setelah di bottlenecking. Orang bilang kan, mana bisa Menteri Keuangan masuk sana? Saya kan cuma juru bayar, kata siapa? Rocky Gerung. Dengan tim akselerasi tadi, itu kan anggotanya banyak kementerian. Saya wakil ketua di situ, saya bisa masuk kemana-mana. Dengan kerjasama dengan Menko tentunya.
Jadi nggak ada lagi istilah Pak Menteri Keuangan cuman juru bayar. Saya bisa berperan lebih aktif, apalagi instrumen fiskal pajak dan bea cukai ada di saya. Kadang-kadang kan hambatan itu pajak yang nggak jelas, cukai yang bertumpuk-tumpuk, ininya, atau kebijakan Kementerian Keuangan yang lain. Kita akan bisa eksekusi dengan cepat. Kritik apa katanya? Biar aja nggak apa-apa, kan semuanya nggak bisa puas. Itu presiden aja kepilih berapa? 58, 30 aja kan nggak puas kan? Itu hal yang wajar. Tapi nanti gini, dengan berjalannya waktu, kalau saya bisa balikin ekonomi dari 5 ke 6% atau lebih lagi, Rocky Gerung harus minta maaf ke saya. Rocky Gerung harus. Rocky Gerung ya? Ya Rocky Gerung. Minta apa? Nggak minta ke publik juga nggak apa-apa. Itu kan itu semacam kontrol juga buat saya. Artinya gini, jangan terlena juga lu tidur melulu. Tentang di Kementerian Keuangan anak buahnya banyak, gaji naik gak? Gaji naikin sama Gaji dia. naik gak? Terus tidur. Saya kesini bukan untuk tidur kira-kira gitu. Itu kritik positif menurut saya. Tapi saya tahu hal yang dia bilang katanya saya cuma juru bayar, nggak betul. Saya bisa masuk sana sekarang. Nah itu mesti dia koreksi nanti. Udahlah, saatnya sekarang ini pemerintah berbenah diri, ya jangan lagi ngikutin arus pikiran daripada mereka-mereka. Betul. Karena mereka itu orang-orang sesat, semua sesat berpikir. Orang sesat. Apalagi betul juga. Roy Suryo dan Rismond kan, itu otaknya kan didengkul. Dia otaknya nggak sama kita di sini otaknya dia didengkul. Makanya ya dia kan? kalau kemana-mana helmnya ditaruh di sini, bukan di sini. Helmnya taruh di dengkul, helmnya takut dengkulnya itu kepentok gitu. Udah pasti mereka udah pasti divonis gitu. Tapi vonisnya bagaimana kan kita lihat juga pasalnya pasal apa yang diterapkan sehingga mereka menjadi tersangka kan kita lihat juga. Apakah pasalnya ini dilapor oleh Pak Jokowi pencemaran nama baik masuk di dalam apa yang dimaksud dalam pasal-pasal atau sema yang diedarkan oleh Mahkamah Agung gitu loh. Misalnya ancaman hukumannya 6 tahun, ya berarti dia bisa ditahan kan gitu. Kan dia udah ngilangin balu, kalau kata bahasa trennya itu konang. Terlanjur malu, overacting, dia cari dukungan, biar mencari dukungan agar semuanya lebih tambah gaduh, seakan-akan mereka orang benar. Lalu ketika mereka mau ditangkap, memprovokasi, ayo turun Demo, dong, jangan ya sampai kan? gue ditangkap, Demo ayo besar-besaran. kita serang Polda. Kan gitu, saya udah kebaca, cara-cara jalan mereka itu udah kebaca. Jadi intinya Gitu, makanya gue bilang tadi, udahlah kita jangan dengerin omongan mereka. Jadi kalau Roy Suryo sama si Rismond goblok ini, kita tuh berusaha agar keluar dari kerangka berpikir mereka. Keluar dari Kalau kerangka kita dalam berpikir. kerangka berpikir mereka, kita hancur. Kita ngikutin arus. tapi kan pertanyaannya semua ada salah satu diduga salah satu stasiun malah mengundang dia untuk perdebatan itu dong. Enggak, kita nggak jangan nyalain stasiun TV. Kan stasiun TV nyari rating. Jadi stasiun TV justru demen kan orang-orang sakit kayak gitu. Gitu loh. Padahal stasiun TV itu secara nggak langsung kan meledek mereka sebenarnya. Dijadiin badut. Buat acara tayangan mereka biar ratingnya naik. Paling dianggap badut se Indonesia nih si Rismond sama si Roy Panci udah dianggap badut. Badut. Jadi apa melihat ini dia datang ke komitmen, dia ke gabung, demo sini cuma hanya yang pengen tidak fokus di kasus. Udah nggak fokus, nanti cari lagi masalah lain. Udah capek lah itu. Kan rentetannya kan satu kelompok ini udah banyak nih. Dari kasus pagar laut, pindah lagi kasus ini, kasus itu, kasus ini, kasus pindah-pindah melulu, bikin gaduh. Akhirnya apa? Kan Pak Prabowo jadi terganggu. Benar. Lah sekarang kalau Pak Prabowo, kalau negara luar ngelihat Indonesia lagi acak-acakan DPR-nya, lagi ada jarah-jarahan di rumah DPR-nya, bakar-bakaran di Indonesia, apa Prabowo nggak malu? Bagaimana cara nutupinya? Malu bos. Jangan dianggap itu hal sepele bos, itu isu nasional, internasional malah. Gitu loh. Makanya ini jangan dibiarkan berlarut-larut. Tangkap Rismond biar walaupun katanya itu saya nggak akan pernah bisa dibungkam, nggak masalah, minimal udah dihantam dulu. Udah ditangkap proses. ya kan. Dan ingat ya residivis ancaman hukumannya vonisnya itu lebih berat daripada pelaku utama, pelaku pemula. Gitu loh. Misalnya nih si Rismond kan pelaku pemula nih yang ditahan dan divonis. Dia hukumannya misalnya 5 tahun. Lah si Roy Panci ini bisa di atas 5 tahun karena dia udah residivis.
Gitu. Kalau residivis berkali-kali lagi ditambah lagi hukumannya. Beredar narasi menyesatkan video Mas Gibran saat memeriksa tas seorang murid perempuan. Beberapa akun buzzer pembenci Mas Gibran menarasikan seolah-olah Mas Gibran tidak menghargai privasi murid perempuan tersebut. Nah, ini lagi rame banget teman-teman. Mas Gibran diserang, difitnah di TikTok. Utamanya ya akun-akun pembenci, akun-akun dari buzzer banteng. Nah, mereka tuh rame-rame menyerang Mas Gibran dengan video ini. Padahal faktanya, Mas Gibran hanya menunjukkan isi tas hadiah yang diberikannya. Kala itu Mas Gibran tidak sedang menggeledah isi tas murid perempuan. Kedatangan Mas Wapres Gibran ke sekolah rakyat waktu itu untuk membagikan tas sekolah beserta beberapa keperluan sekolah lainnya kepada siswa-siswi. Pada momen itu, Mas Gibran hendak memberitahu murid perempuan tersebut mengenai barang-barang yang ada di dalam tas sekolah pemberiannya tersebut. Mas Gibran dalam itu pun terlihat jelas sedang memberitahu bahwa ada tempat makan, tempat minum, deodoran dan beberapa barang lain pemberiannya yang disimpan dalam tas tersebut. Seperti itulah faktanya. Dan untuk para pembenci jangan menggunakan narasi menyesatkan dan menyebarkan disinformasi kembali. Jadi itu yang terjadi di forum iNews, dan saya menganggap bahwa iNews berkali-kali berupaya untuk nyari sensasi hanya untuk memperoleh followers, tapi itu juga tidak mendidik. Jadi saudara Aiman atau iNews redaksinya itu buat saya itu makin lama makin dangkal, dan itu adalah hak saya untuk meninggalkan forum itu. Dan penanda pertama bahwa mahasiswa juga akhirnya keluar dari ruangan itu untuk berdiskusi dengan saya di luar ruangan. Jadi terlihat bahwa ada kemuakan publik menyaksikan forum-forum yang dangkal, dan kita mesti beri semacam penghukuman. Ini khusus untuk masyarakat Sumut, karena saya, Bang Rismon dan Pak Janes adalah orang Sumut. Apa lagi? Kita bagikan secara gratis 1000 piece edisi reguler Jokowi White Paper dengan caranya begini. Isi Google Form di bawah ini, dan nanti kami akan undi dan bagikan di acara bedah buku. Pak Janes, udah banyak fansnya yang nungguin di Medan. Pak Janes duluan aja ya. Siap, kita bantai bukan hanya Jokowi aja, itu gubernur yang bermasalah juga. Tinggal di Medan itu ya. Makanya Jokowi sering ke Medan. Betul. Pokoknya kamu yang di Medan, tunggu kedatangan kami dan isi Google Form ini segera. Kita meriahkan acara di Medan supaya kita lihat Medan itu bukan berisi termul saja seperti pikiran orang, tetapi banyak juga pejuang-pejuang akal waras di Medan. Waduh. Ini mau bagi-bagi buku 1000 piece katanya. Waduh, luar biasa juga orang ini ya. Tapi yang menjadi pertanyaan kemudian, apakah memang buku ini sengaja mau dibagikan atau memang sebenarnya bukunya nggak laku? Jadi mereka membagikan buku ini untuk menutupi aja tuh isu ketidaklakuan bukunya, teman-teman. Karena siapa yang mau beli buku sampah seperti itu? Siapa yang mau beli, teman-teman? Nggak jelas bukunya loh. Isinya pun nggak jelas ya kan. Data-datanya pun nggak jelas. Data pengimbangnya nggak jelas. Apalagi penulisnya. Ijazah S3-nya pun diragukan penulisnya ini yang dari Jepang. Gimana kita mau melihat isinya? Orang dia aja diduga ijazahnya nggak bener. Ini kan aduh, dia cuma bisa mengkritik orang lain tanpa bercermin. Aduh, kocak emang orang-orang ini. Dan tadi video Mas Gibran yang diduga menggeledah tas seorang siswa atau seorang siswi, ini sangat keliru, ini salah besar. Saya kemarin di TikTok melihat beberapa konten dari buzzer-buzzer banteng, dari orang-orang yang memang membenci Mas Gibran, membenci keluarga Pak Jokowi. Mereka ramai-ramai menarasikan bahwa ya Mas Gibran menggeledah, Mas Gibran tidak sopan, Mas Gibran tidak menghargai privasi. Padahal tadi faktanya, Mas Gibran hanya menunjukkan isi dalam tas yang diberikan olehnya kepada siswi tersebut, kepada siswa-siswi sekolah rakyat yang ada di situ. Jadi ya bukan menggeledah, itu tas hadiah dari Mas Gibran. Dan beliau cuma mau menunjukkan ini loh isinya dek, ini loh isinya nak. Nanti digunain buat ini ya, Itu tujuannya, bukan menggeledah. Orang-orang ini sedikit saja melihat sebuah celah dari seorang Wapres Gibran, langsung digoreng sedemikian rupa tanpa melakukan check and balance sebelumnya. Ini kan menunjukkan bahwa kualitas mereka ya memang hit and run aja, teman-teman. Kalau ada yang jelek kita comot, kita sikat. Kalau ada yang jelek kita comot, kita sikat tanpa melakukan verifikasi. Ya nanti kita tunggu lagi lah permintaan maafnya, sama kayak si Novi Bule itu yang kemarin minta maaf kepada Mas Gibran. Ini orang-orang konyol emang ini, teman-teman. Aduh, saya bingung lihat pembenci ini ya.
Kenapa gitu? Mereka tidak ikhlas melihat Mas Wapres bekerja dengan baik. Apakah karena Ganjar nggak jadi presiden? Aduh. Ditambah lagi tadi Pak Purbaya. Menteri Keuangan kita yang sangat luar biasa. Beliau menolak disebut sebagai hanya juru bayar. Aduh. Rocky Gerung, kau nanti harus minta maaf Rocky Gerung ya. Kau minta maaf di hadapan rakyat. Omonganmu tuh ya nggak bermutu sih. Kalau saya mendengarnya sih, aduh, nggak ada manfaatnya omongan Rocky Gerung itu teman-teman. Ya mungkin yang menerima manfaat atau merasa keren melihat Rocky Gerung itu ya hanya mahasiswa-mahasiswa yang baru awal-awal belajar filsafat gitu ya kan. Sedang baca buku tentang mungkin filsuf-filsuf barat. Nah mungkin mereka melihat Rocky Gerung itu keren. Tapi kalau saya sih ya tidak melihat dia keren. Saya hanya melihat sebuah kekosongan di dalam omongan-omongan Rocky Gerung. Karena kita belum pernah melihat praktek dia seperti apa. Implementasi dari omongan-omongan dia itu seperti apa. Kan orang ini aduh, gimana teman-teman ya. Saya nggak bisa juga mengatakan apa-apa. Dan tadi kita bisa lihat seperti apa sih Kurnia bikin ribut lagi di kementerian sampai dihadang-hadang petugas keamanan. Nggak malu apa orang ini ya? Nggak malu apa mereka guys? Bingung saya lihatnya loh. Bisa-bisanya mereka begitu. Mau katanya mencari kebenaran. Aduh udahlah, kalian itu bukan mau mencari kebenaran. Hanya mau menyerang keluarga Jokowi. Udah ketahuan kok. Ditambah lagi peneliti abal-abalnya si Tifa. Bukan cuma si Tifa sih yang dibungkam oleh kepala sekolah itu. Roy Suryo juga yang sempat buka baju di depan kementerian dengan desain pakaian SD. Mengatakan Gibran hanya lulusan SD. Bisa kita dengarkan tadi seperti apa kepala sekolah SMPN Negeri 1 Solo tegas mengatakan bahwa Gibran adalah siswa kami dan lulus. Apalagi, tapi ya walaupun kepala sekolah berkata seperti itu, pasti dia telusuri lagi, pasti dia ubek-ubek lagi, nanti didatangi lagi sekolahnya, nanti diminta lagi keterangan, kan itu yang selalu mereka lakukan. Dan orang-orang ini kayak memang gak ada kerjaan gitu. Dan mereka hidup dari menyerang keluarga Jokowi. Iya kan? Mereka dapat AdSense, mereka dapat duit dari bohir mungkin, dari orang besar mungkin, ada yang setir mereka mungkin. Karena pola-polanya itu sama aja teman-teman. Sama terus polanya. Kalau ada yang menyerang Jokowi langsung dipercaya, ada yang menyerang Gibran langsung dipercaya, tanpa bisa melakukan verifikasi. Katanya peneliti, tapi penelitinya kok abal-abal ya. Aduh lah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.